Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, hingga malam kepada sahabat Filah sekalian yang senantiasa selalu dalam keberkahan oleh Allah, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat serta teman-teman selalu dalam keadaan berbahagia sekalian. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menonton segmen terbaru kita, yakni Life Problems ya, Ustazah, yakni terkait dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Pada kesempatan video kali ini kita akan menjelaskan atau menyampaikan life problems terkait dengan bahaya menggunjing orang, Ustazah. Mana apalagi mungkin kebanyakan para perempuan di luar sana, para wanita di luar sana gitu ya, enak gitu ya gibah, kepo sana sini, menggunjing sana sini tanpa mengetahui bahayanya dari menggunjing ini sendiri. Mungkin teman-teman sudah tidak penasaran gitu ya, mungkin langsung saja kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu ba'da dhanni ismun wa la tajassus wa la yaghdab. Al-ayah. Sadaqallahal azim. Sahabat Filah rahimatullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahayanya ghibah. Kenapa itu ghibah berbahaya? Apa itu artinya ghibah? Yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, berbincang-bincang dengan Kak Dila. Akan kita bahas ada di surat 49 ayat yang ke-12. Silakan kakak, boleh diterjemahkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maha benar Allah atas segala. Ya, mari kita simak ya kak ya, untuk surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 ini. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Beriman itu entah laki, beriman itu entah perempuan. Cuman urusan ghibah ngerasain itu kayaknya laki-laki jarang ya. Apa karena mungkin laki-laki ya. Karena apa, mungkin laki-laki itu kan keturunannya Adam, banyak diamnya. Sementara perempuan itu keturunannya Hawa. Nah, wis itulah Hawa. Ada sedikit sumber langsung blas. Hal yang itu yang perlu kita waspadai, karena ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jangan ngikutin banyakan orang. Kebanyakan orang di luar sana karena tidak tahu ilmu. Ilmu itu penting. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ilmu itulah yang menaikkan derajat seseorang. Itu karena ilmu. Maka ibadah tanpa ilmu itu ada pahala. Cuma kalau ibadah dikasih ilmu, ada ilmunya duluan, itu masya Allah. Maka lebih lagi. Maka di dalam ilmu itu penting sekali. Ada kok kak dimuat di dalam Al-Quran 58 kak kayaknya. 58 ayatnya yang ke-11. 58 itu surat Al-Mujadilah kayaknya ya. Ayat ke-11 itu diterangkan ilmu itu akan Allah berikan beberapa derajat bagi orang-orang yang punya ilmu. Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah.
niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu Iya. kerjakan. Jadi orang beriman itu punya derajat juga, tapi orang-orang yang berilmu ada beberapa derajat lagi dibanding orang-orang beriman. Kenapa orang beriman itu berderajat? Karena yakin sama Allah. Jadi yakinnya sama Allah itu totalitas, tidak pakai pikir-pikir sami'na wa ata'na kayak para malaikat, bukan sami'na wa asoina. Aku pikir-pikir dulu deh, bisa apa enggak gitu ya. Maka karena ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Beriman untuk apa Kak aku dipanggil? Ya, ada larangan-larangan di dalam Islam itu tertera di dalam surat tadi yang pertama tadi Al-Hujurat ayat 12. Ada 3 larangan, yang 3 larangan itu semuanya dosa. Oke, harus kita jauhi nih teman-teman. Apa saja itu, Ustazah? Apa saja ya 3 ini yang itu nilainya dosa? Inna ba'dadhanni ismun. Berprasangka buruk itu dosa. Seuzon berarti. Ya, suudzon ya, prasangka buruk. Maka masalah sikap orang lain, ucapan orang lain itu kayak apa, itu biarlah urusannya sama Allah. Kita di sini nanti juga urusannya sama hati kita. Hati kita, apa yang kita lakukan itu tidak boleh. Kita itu misal contoh ya, Kak dia jalan terus ketemu orang nggak nyapa, kita yang nggak disapa, sombong kali tuh, itu berarti sudah. Padahal bisa jadi itu karena nggak pakai kacamata mungkin, Boleh. ya, jadi nggak kelihatan atau temannya. Mungkin yang biasanya relate dengan sahabat Sila, yang mungkin udah min gitu ya, nggak pakai kacamata lupa, dikira sombong. Nah itulah, gitu. jadi kita nggak boleh kayak gitu berprasangka, karena semua yang kita ucap, apalagi yang dalam hati tadi, semua yang kita ucap itu akan ditanyakan oleh Allah. Boleh Kak, dibuka lagi Kak, surat 17 ayat 36. Oke. Soal Isra ayat 36. Awal ayatnya apa di situ Kak? Awal ayatnya dikatakan Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Al-ayat Kak, terjemahkan. Oke, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, ini kenapa kita dilarang berprasangka, karena ayat ini Kak. Surat ini itu Al-Isra ayat 36 itu Allah menyebutkan wala taqfu ma, jangan melakukan sesuatu itu yang nggak tahu ilmunya. Betul. Karena pendengaran, basor itu penglihatan, fuad itu hati, kullu ulaika kana mas'ula, nanti sana ditanyakan, dipertanggungjawabkan, apa yang jenengan ucapkan, didengar, dirasakan. Maka udah, itulah urusannya sama Allah. Harus hati-hati lagi ya, terhadap hati. Kadang tuh hati itu belum mengucapkan gitu ya, masih grundel dalam hati, tanpa kita sadari ternyata jadi prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, ya itu. Jadi masalah orang lain bagaimana dengan kita yang penting dengan orang lain nggak usah memikirkan apapun, yang penting kita baik. Oke. Itu dosa kan satu ya Kak ya. Dosa satu itu tadi berprasangka buruk. Yang kedua wala tajassus. Artinya wala tajassus itu mencari-cari kejelekan orang lain. Ini sering juga nih Ustaz. Orang itu gak ada yang sempurna. Betul. Ya, sempurna itu hanya milik Allah. Manusia nggak ada sempurnanya, karena manusia itu tetap ada kekurangan, itu pasti ada kelebihan itu dari Allah. Jadi apapun yang kita lakukan wala tajassus, jangan sampai mencari-cari kejelekan. Kejelekan orang lain, berarti kalau kita ada cacatnya dari kita, terus kalau kita ada orang lain yang mungkin mengusik kecacat itu, apalagi cacat itu dari Allah. Jadi secara tidak langsung di sana. Padahal setiap kita memiliki kekurangan dan kelebihan itu pasti. masing-masing. Maka syukuri kalau yang ada kelebihan, ada kekurangannya, berarti kita bagaimana untuk berupaya kekurangan itu. Contoh Kakak, misalkan aku kok nggak bisa ngaji ya, terus kita berusaha, kita belajar, ikhtiar. Masalah hasilnya belajar itu urusan nanti. Masya Allah. Oke, jadi jangan sampai kita mencari-cari kesalahan ya. Apalagi saja kadang ada berapa ribu
kebaikan hanya rusak karena Rusak, satu lah, keburukan. itu. Nauzubillah min dzalik. Kalaupun misalkan kita diusik oleh orang lain karena keburukan tadi, udahlah itu urusannya di sama Allah. Ya. Untuk ini apa? Membikin hati biar happy. Betul. Ngapain dipikirin masalah yang seperti itu? Kalau katanya Rafael itu Farel yang saya ada lagunya, oh jadi banding-banding ke. Oh, iya kan? deh. Nah, kita pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Yang ketiga ya Ya. Kak ya, wala tadi yang Tajasus. wala yaktab. Wala yaktab itu adalah menggunjing. Oke. Gunjing itu membicarakan orang lain, ngerasani orang lain. Apalagi yang dirasani itu tentang ciptaan Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Di antara jujur ya Kak, yang menggunjing, mengkerasani orang lain tuh kayaknya asik ya Kak ya. Nggak kerasa Ustazah. Jadi baru 30 menit sejam karena ternyata udah lama ini menggunjingnya. Harus Apalagi hati-hati. dikasih bumbu ya. Jadi tambah manis, ada manis-manisnya. Iya, ada bumbunya, ada orang. Lanjutan ayatnya itu berbahaya loh ya. Wala baca sudah ya tadi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihdumuhu. Ada penekanan di situ. 3 tadi itu dosa ya. Tadi dulu pertama adalah sudan dulu ya. Yang kedua wala tajassus itu adalah cari-cari kejelekan. Wala yaktab itu adalah menggunjing. Di antara 3 ini walahma akhihi maitan. Dia itu digambarkan oleh Allah baru makan daging temennya sendiri yang sudah busuk. Fakarihtumuhu, apa engkau nggak jijik? Iya. Otomatis kalau orang berakal sehat, jijik lah. Kadang kalau sadar jijik Ustaz. Tapi kadang kalau kita sedang tadi melakukan 3 kesalahan itu lagi nggak sadar. Ya, berarti koma kan? Iya. Padahal orang koma itu ada di rumah sakit. Rumah sakit tempat yang ICU. Ntar kalau udah diyasinkan, ada kabar berita di masjid, kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai sebelum datangnya kematian kita itu banyak-banyak menggunjing itu, ya karena bagaimanapun juga lanjutan ayatnya Kak masih ada tadi, masih di dalam surat apa tadi? Wattaqullah, takutlah kita sama Allah. Innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu menerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi sebelum datangnya kematian kita disuruh taubat. Jangan melakukan 3 ini. Astagfirullahaladzim. Kita diminta untuk bertakwakal kepada Allah. Iya, itu pentingnya di situ karena manusia itu tempatnya salah. Maka kita diperintahkan bertobat. Mungkin lain waktu kita bahas tentang taubat ya kali ya. Karena kita kan banyak dosa nih. Iya, jadi bagaimana cara kita menjemput gitu ya, taubat itu gitu ya, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Ustazah? Sudah cukup? Oke, insya Allah itu ya teman-teman, terkait 3 hal yang harus kita hindari gitu ya. Tadi yang pertama adalah berprasangka buruk atau suuzon, yang kedua mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang terakhir adalah menggunjing orang lain. Karena ini seperti kita memakan bangkai saudaranya sendiri. Kalau kita otomatis sadar, fakari tubuh jijik lah kita ya. akan merasa jijik gitu ya. Maka ketika kita ingat gitu ya melakukan 3 kesalahan tadi, maka kita bisa segera untuk bertaubat kepada Allah dan mencari ridho dari Allah. Mungkin itu pada video segmen kali ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.